Assalamualaikum, nama saya Rama Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Nama saya Lola Amanda. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada keputusan investasi, yaitu mencakup investasi pada set tetap fixed asset yang biasanya disebut dengan capital budgeting, dan investasi pada aset lancar current asset yang biasanya disebut dengan working capital, modal kerja. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber. Keputusan keuangan termasuk jenis sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Dan yang terakhir yaitu keputusan dividen. Manajer keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Tersebut biasanya terbagi atas dua, yakni dividen untuk pemegang saham dan laba yang ditahan. Nama saya Ratu Cinta Mulia Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Fungsinya yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Anggaran atau budgeting, 3. Pengendalian keuangan atau controlling, 4. Pemeriksaan keuangan atau auditing, 5. Pelaporan keuangan atau reporting. Nama saya Radin Berzan Andana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip yang membentuk dasar manajemen keuangan. 1. Keseimbangan, resiko, dan pengembalian. 2. Nilai waktu uang-uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan. 3. Kas bukan laba adalah raja. 4. Pertambahan arus kas satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. 5. Kutukan pasar yang kompetitif. 6. Pasar model efisien, pasarnya cepat dan harganya tepat. 7. Masalah keagnekan, manajer tidak akan bekerja untuk pemilik kecuali jika hal tersebut merupakan kepentingan terbaik mereka. 8. Keputusan bisnis yang bias bijak. 9. Semua resiko tidak sama. Sebagian resiko didiversifikasi dan sebagian lagi tidak dapat didiversifikasi. 10. Perilaku etis adalah melakukan yang benar dan dilema etika ada di mana-mana dalam bidang keuangan. Tugas manajer keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Ketiga, pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Keempat, pencairan keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. 5. Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. 6. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. 7. Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan yaitu manajemen keuangan secara umum sama baik secara pribadi, organisasi, maupun perusahaan. Sama-sama bagaimana modal yang dimiliki mampu memberikan nilai lebih untuk mencapai motivasi atau tujuan.